Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, semoga kalian semua tetap semangat dan kita lanjutkan materi alat optik. Kemarin kita baru mempelajari alat optik alami, yaitu mata. Nah, sekarang kita masuk pada alat optik buatan, yaitu ada kamera, loop, teropong, dan mikroskop. Yang pertama kita masuk pada kamera. Oke. Kamera mempunyai bagian-bagian utama, ya. Kamera yaitu alat untuk menangkap, untuk menghasilkan suatu gambar yang dibantu oleh lensa yang bersifat cembung, ya. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh kamera itu nyata, diperkecil, dan terbalik. Nah, bagian utama kamera itu ada 4. Nah, kita bisa lihat ini di gambar. Pertama ada lensa cembung, ini adalah lensanya. Kedua ada bagian film, ini film. Yang ketiga ada diafragma, ini diafragma, 2 kotak hitam. Kemudian yang keempat ada apertur, ini apertur atau celah diafragma, ya. Ini adalah bagian utama. Kemudian bagaimana alur proses untuk mengambil potret atau gambar? Pertama, lensa cembung ini menghasilkan bayangan, ya, tentunya ada pengaruh cahaya, ya. Kemudian bayangan ini masuk melalui celah, ya, celah diafragma atau apertur. Setelah bayangan masuk ke celah apertur ini, maka jatuhlah bayangan ini di titik film, maka menghasilkan gambar yang baik. Itu adalah alur prosesnya. Lensa cembung, ya, menghasilkan bayangan dari cahaya masuk ke celah diafragma dan jatuhlah bayangan pada film. Oke. Kemudian bagaimana sih prinsip kerja si celah diafragma ini? Tentunya ini dipengaruhi oleh cahaya. Ketika cahaya gelap, maka celah si diafragma ini dia membukanya besar, ya. Kemudian bagaimana ketika cahayanya terang, maka si apertur ini celahnya kecil. Nah, kesimpulannya berarti celah diafragma ini tergantung pada cahaya, ya, seperti itu. Kemudian gambar, untuk menghasilkan gambar yang baik, maka perlu diperhatikan intensitas cahaya, karena tadi sangat ditentukan sekali, ya, bagaimana menghasilkan bayangan itu dengan memperhatikan intensitas cahaya. Mohon maaf ini kurang, ya. Kemudian harus memperhatikan fokus di sini adalah jarak benda dan jarak bayangan. Ada ini jarak benda, ya, ini jarak fokus, ini jarak benda. Ini harus diperhatikan untuk menghasilkan gambar yang baik. Dan ketika kita mau menggunakan kamera, maka kita harus pandai menggeser-geser skrup. Nah, jadi si lensa ini bisa diatur posisinya oleh skrup. Nah, ini yang harus kalian perhatikan. Bagi yang senang untuk menggunakan kamera, kamu perhatikan bagaimana cara mendapatkan intensitas cahaya di antara jarak antara objek dengan lensa, kemudian jarak benda, jarak fokus dengan lensa. Nah, itu pun harus diperhatikan, ya. Ini jarak benda, ini jarak bayangan, dan ini jarak fokus. Nah, sekarang kita masuk pada loop. Ini dia menggunakan lensa cembung dan dia mempunyai fungsi untuk mengamati benda yang kecil. Sifat bayangannya maya, tegak, terbesar. Ya, di sini Pak Fahmi menjelaskan secara singkat untuk bagian-bagian terpenting saja, ya. Kemudian bagaimana cara menggunakan loop? Ada yang berakomodasi, ada yang tidak berakomodasi. Maksudnya di mana? Jadi ketika mata kita sebagai manusia yang menggunakan atau yang menggunakan akomodasi yang maksimal, maka bayangannya itu harus ada di titik dekat. Ya, jadi bayangannya itu ada di titik dekat. Ya. Kemudian benda itu diletakkan di titik fokus, di dekat lensa.
kelemahannya mata kita cepat lelah, kelebihannya perbesarannya bertambah maksimum, ya. Jadi bayangannya harus ada di titik dekat. Nah, ketika kita melakukan akomodasi, titik dekatnya kemarin berapa? 25 cm. Nah, jadi bayangan kita, jadi menghasilkan bayangan itu titik dekatnya harus ada di 25 cm. Kemudian benda diletakkan di titik fokus. Nah, titik fokusnya itu berapa? Nah, ya. Kemudian yang kedua, tidak berakomodasi, bayangannya berada di titik jauh. Nah, bayangannya berada di titik jauh. Bendanya harus diletakkan di titik fokus dekat sama. Kelemahannya mata memang tidak terlalu lelah, karena perbesarannya berkurang. Ini cara menggunakan loop bisa dilakukan dengan cara biasa kita kadang didekatkan dengan mata kita. Nah, itu berarti berakomodasi sesuai dengan standar. Jadi si loop itu ada di antara mata dengan loop. Tapi kalau tidak berakomodasi, loopnya itu kita jauhkan dari mata. Nah, mata memang tidak terlalu lelah, ya. Jadi menggunakan loop, orang menggunakan loop itu biasanya dari si loopnya dekat mata, ada yang jauh. Nah, kalau yang dekat mata itu namanya akomodasi, tapi kalau yang jauh itu namanya tidak berakomodasi. Kemudian kita masuk pada teropong atau teleskop. Nah, teropong atau teleskop biasanya digunakan untuk melihat bintang, ya, kemudian meneropong bumi, yang memang sifatnya melihat benda yang jauh. Terdapat dua lensa di dalamnya, ada lensa objektif atau objektif. Ini mohon maaf salah penulisan, ini objektif. Kemudian ada lensa okuler. Nah, prinsip bayangannya, lensa objektif ini menghasilkan bayangan yang nyata, dan caranya sama seperti loop. Dia bisa akomodasi dan bisa juga tidak berakomodasi dan mempunyai keuntungan dan kelebihan. Itu teropong dan teleskop. Kemudian masuk ke mikroskop. Mikroskop pernah kita pelajari secara detail bagaimana sih mikroskop ini dilakukan. Ini bagian mikroskop yang pernah kita pelajari. Ada diafragma, ini ya, ini bagian lensa, ada cermin, ini juga bagian dari lensa, ada okuler, ya, di sini. Nah, ini ada objektif, ini lensa objektif, ini lensa okuler, ini diafragma, dan ini cermin. Nah, di sini ceklung dan cembung cermin, ya. Nah, bagaimana perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh mikroskop? Dia berlipat-lipat, dan sifat bayangannya itu nyata terbalik diperbesar. Dan caranya sama, bisa dengan akomodasi atau bisa dengan tidak berakomodasi, ya. Maka mikroskop ini banyak sekali bentuknya, nah, sangat banyak sekali bentuknya. Ini adalah mikroskop. Ini dalam mikroskop ada lensa okuler, ada lensa objektif, dan dia menghasilkan bayangan berlipat-lipat. Ada cermin juga, cermin ceklung dan cermin cembung, dan bisa dari diafragma. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih banyak, semangat, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video interaktif selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.